Selamat pagi anak-anak Bui yang cantik-cantik. Kita ketemu lagi masih di kelas sekolah minggu online, kelas Tunas Muda Gereja Baptis Batu Jaman. Apa kabar kalian semuanya? Bui selalu berdoa untuk kalian supaya kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh ya, apakah kalian sudah menerima buku baru dari sekolah minggu ini? Buku yang baru? Bui berharap kalian sudah menerimanya dan kalian bisa mempelajarinya lebih dahulu ya. Dan Bui juga berharap melalui buku yang baru ini, semangat kalian bisa lebih dan menjadi baru juga. Sebelum kita membahas pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita bisa memahami apa yang Tuhan mau untuk kita melalui firman Tuhan dan melalui pelajaran hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami alami, boleh kami rasakan hari demi hari sampai pada saat ini. Bapak, kami siap untuk belajar tentang firman Tuhan melalui pelajaran pertama pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Biarlah Engkau akan memberkati anak-anak kami, Engkau akan membuka pikiran dan hati mereka supaya Roh Kudus memenuhi hati mereka sehingga mereka bisa memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan juga berkati hamba juga yang akan menolong anak-anak untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Roh Kudus-Mu juga akan menaungi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini ya, pelajaran pertama dari buku baru kita akan kita mulai bahas ya. Semangat ya. Bui juga dengan kalian semangat, Bui juga akan semangat terus untuk belajar dan untuk mengajar ya. Oke, hari ini judul pelajaran hari ini adalah keutamaan mengikut Yesus. Keutamaan mengikut Yesus. Diambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Dan ayat hafalannya dari Lukas 9 ayat 62. Coba kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca dari Lukas 9 ayat 62 ya. Lukas 9 ayat 62. Baca, sudah ketemu ya? Lukas 9 ayat 62. Oke? 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 62. Oke. Bui mau tanya nih ya, menurut kalian mengikut Yesus itu enak nggak ya? Mengikut Yesus itu mudah nggak? Susah atau mudah? Begitu ya mengikut Yesus. Pelajaran ini akan menolong kita, menolong kalian, bagaimana kalian bisa mengikut Yesus yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ada 3 hal yang Yesus kehendaki untuk kita bisa mengikuti Yesus dengan baik sesuai dengan kehendaknya. Ada 3 hal. Yang pertama, mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Berapa tuh harganya ya? Yang kedua, mengikut Yesus itu tidak perlu menunda-nunda.
Dan yang ketiga, mengikut Yesus itu harus fokus meninggalkan masa lalu dan memandang ke depan. 3 hal itu ya yang akan kita bahas. Yuk kita bahas satu persatu. Mengikut Yesus harus ada harga yang kita bayar. Apa itu? Mengikut Yesus itu, Tuhan tidak menghendaki kita menuntut atau mengejar kenyamanan hidup. Kalau toh kenyamanan hidup itu kita dapatkan, kita rasakan, kita alami, itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kita bisa merasakan kenyamanan hidup itu di dalam mengikut Yesus. Mengikut Yesus justru harus ada harga yang dibayar. Tentu saja bukan dibayar dengan uang atau harta benda. Namun harus dibayar dengan kesiapan hati kita untuk menerima hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Hal-hal yang tidak nyaman. Misalnya, kita merasakan ketidaknyamanan, diejek, dihina, ditolak, atau disingkirkan oleh orang lain, dikucilkan. Bahkan banyak orang Kristen yang kehilangan kedudukannya dalam pekerjaan mereka karena mereka menjadi orang Kristen. Banyak di antara mereka yang kehilangan kedudukannya itu karena tidak mau diajak kompromi untuk melakukan perbuatan dosa, seperti diajak untuk korupsi, diajak untuk memalsukan data-data perusahaan, dan lain sebagainya. Dengan mereka menolak untuk diajak kompromi seperti itu, akhirnya kedudukan yang seharusnya mereka dapatkan hilang. Dalam Lukas 9 ayat 57 dan 58 ya, ketika Yesus sedang dalam pelayanannya, ada seorang ahli Taurat yang berkata ingin mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Wow, luar biasa sekali ya, hebat sekali ahli Taurat ini. Akan tetapi Yesus sudah hafal betul karakter ahli Taurat itu. Mereka tidak tulus dalam banyak hal. Sering berpura-pura, sering memancing supaya Yesus marah, dan sering mencari-cari kesalahan Yesus. Jawaban Yesus terhadap keinginan ahli Taurat ini sangat bijaksana. Yesus mengatakan bahwa ia tidak mempunyai tempat, maksudnya Yesus ya, Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, dengan pelayanan Yesus yang berpindah-pindah tempat dan kota ini, Yesus tidak mempunyai tempat untuk beristirahat atau untuk meletakkan kepalanya dengan nyaman. Tentu saja jawaban Yesus ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh ahli Taurat itu ya. Ahli Taurat ini pasti menginginkan jawaban yang lain yang bisa menjatuhkan Yesus. Karena pasti ahli Taurat juga tidak mau menerima jawaban Yesus karena Yesus tahu bahwa para ahli Taurat ini maunya hidup enak dan maunya hidup nyaman. Sementara Yesus untuk beristirahat pun tidak mempunyai tempat untuk beristirahat dan untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada tempat karena kehidupannya berpindah-pindah. Jadi mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar.
yaitu siap menerima ketidaknyamanan dalam hidup kita. Oke, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengikut Yesus itu tidak perlu menunda-nunda. Dalam ayat 59, kasusnya berbeda dengan ayat sebelumnya tentang ahli Taurat tadi ya, yang meminta mengikut Yesus, meminta sendiri untuk mengikut Yesus. Namun dalam ayat ini justru Yesus yang sengaja mengajak seseorang untuk mengikuti Yesus. Apa respon orang yang diajak oleh Yesus ini? Orang ini tidak segera merespon ajakan Yesus. Dia pasti berpikir-pikir dulu, dia juga menunda-nunda dan mencari-cari alasan. Bahkan orang ini malah bilang, aku harus menguburkan ayahku dulu. Apakah ayahnya baru saja meninggal? Atau sehingga dia harus menguburkan ayahnya? Ada tafsiran Alkitab yang mengatakan ya bahwa sebenarnya ayah dari orang ini sebenarnya belum meninggal, tidak meninggal. Jadi orang ini tuh hanya mencari-cari alasan untuk tidak mau mengikuti Yesus gitu, mencari-cari alasan begitu, untuk menunda-nunda maksudnya ya. Jadi sebenarnya orang ini hanya mau mengikuti Yesus, tetapi kalau orang tuanya sudah meninggal malah hanya mencari-cari alasan dan menunda-nunda. Dia mau mengikuti Yesus kalau malah orang tuanya sudah meninggal gitu. Mengikuti Yesus tidak bisa ditunda-tunda atau menunggu keadaan kita, keadaan seseorang menjadi nyaman dulu baru kita mengatakan, Yesus saya mau ikut engkau. Tidak seperti itu ya. Jadi mengikut Yesus tidak bisa ditunda-tunda. Sekaranglah waktunya, waktu Tuhan ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengikut Yesus itu harus fokus, meninggalkan masa lalu dan memandang ke depan. Coba perhatikan Lukas 9 ayat 61 ya. Lukas 9 ayat 61. Dalam Alkitab kalian dikatakan ya, dalam ayat ini Yesus mengajak orang lain lagi untuk mengikutinya. Orang ini pun sama dengan ayat 59 tadi, tidak segera merespon ajakan Yesus. Orang ini bilang mau pamitan dulu dengan keluarganya. Gitu ya. Sebenarnya secara sepintas ya, orang ini tidak salah. Wajar. Dia harus minta izin dan pamitan dulu kepada keluarganya ketika dia akan bepergian. Tapi coba, ada satu kata, perhatikan satu kata ini dalam ayat 61 tadi ya. Coba lihat kembali ayat 61 ya. Ayat 61. Bunyinya seperti ini. Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi, nah ada kata tetapi di sini juga, kata akan ya. Berarti kata akan memberikan arti ketidakpastian. Belum tentu terjadi. Orang itu bilang, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi akan berarti kan belum terjadi, belum tentu terjadi. Seperti itu ya. Yesus menjelaskan bahwa mengikuti Yesus itu butuh kepastian dan butuh kepastian dari seseorang itu, dan harus fokus memandang ke depan, melupakan masa lalu. Tidak perlu mengingat-ingat masa lalu lagi. Fokus melupakan masa lalu dan memandang ke depan. Perumpamaan yang Yesus sampaikan pada ayat 62 yang terakhir dari perikop yang kita bahas ini tepat sekali. Seorang pembajak
yang sedang membajak tidak perlu menoleh ke belakang. Jika pembajak itu menoleh ke belakang, tidak fokus, tidak memandang ke depan, tanah bajakannya tidak akan menjadi baik dan mungkin malah akan rusak. Oke, jadi kesimpulan pelajaran ini, kita harus mengikut Yesus dengan ada 3 ya sebenarnya. Perhatikan baik-baik kesimpulan pelajaran ini ya. Ada 3 kesimpulan dari pelajaran ini. Yang pertama, tidak mengejar atau tidak menuntut kenyamanan. Ya, mengikut Yesus itu tidak mengejar atau tidak menuntut kenyamanan. Yang kedua, tidak menunda-nunda atau mencari-cari alasan. Dan yang ketiga, tidak mengingat-ingat masa lalu, tetapi harus fokus dan memandang ke depan. Itulah 3 kesimpulan dari pelajaran ini. Kiranya pelajaran ini bisa menolong kalian untuk semakin memahami tentang mengikut Yesus itu harus seperti apa, ya. Perhatikan baik-baik. Amin. Tugas pelajaran hari ini gampang. Bu I hanya ingin kalian menghafalkan kesimpulan yang terdiri dari 3 hal yang tadi Bu I sebutkan, ya. Hafalkanlah kesimpulan dari yang Bu I tadi sebutkan. Ada 3 hal. Oke? Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran ini dengan baik. Tetaplah rajin mempelajari dan membaca Alkitab supaya kehidupan rohani kalian makin dan makin bertumbuh hari demi hari. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.